koin. Karena apa? Karena tidak steril dan bisa menyebabkan lukoiritasi ya. Ngapo? Karena kalau kita kerokan apa biasanya? Ngambil mangkok, kasih minyak sayur, ambil koin kan? Kerokan lah. Habis kerokan, koinnya dicelupkan di dalam minyak tadi, mangkoknya ditaruh di pucuk gerobak atau pucuk lemari, atau di bawah gerobak atau di bawah lemari. Benar tak? Minggu depan nak kerokan lagi, tinggal ditarik lagi, tambah minyak. Benar ya? Kerokan lagi. Sampailah kadang ada lalat, ada ini tadi bekam seluncur nih. Oke, nih lihat. Nih. Arahnya sealur. Nak naik turun tak apa-apa. Ya. Ya, tak naik turun. Yang tak boleh itu. Nah. Jadi arahnya sealuran dengan ini. Di samping ini boleh. Nah, setelah dirasa cukup, baru kita ambil di daerah tadi. Nariknya, kalau berdasarkan dokter Widada, cukup 2 kali tarian, jangan lebih. Karena apa? Karena inilah yang kadang menyebabkan kekencengan kalau lebih dari 2. Dan itu bisa menyebabkan blaster. Apa itu blaster? Luka melepuh. 1 dia kekencengan, 2 kelamuan. Sudah mekam apalagi sampai 24 kop di belakang dionya kelumpuan. Pernah terjadi? Pernah. Di beberapa tempat terapi itu pernah. Dan kami dewek yang alami. Karena dia ada 3-4 ikut klien ditinggalnya. Oke. Nah sekarang standar ya. Untuk standar PBI waktu ujian, maka di daerah media ini, daerah itu yang di steril. Yang sebelum dilakukan perkapingan, kalau untuk ujian itu udah usah relaksasinya nih. Walaupun boleh, jangan nak relaksasinya karena berkaitan dengan sterilisasi. Karena kalau sudah terpapar, ini harus diganti kalau di dalam ujian. Sebenarnya kalau udah ijazah itu harus ganti. Ayo, tapi ini tadi mazhab-mazhab kita sampai ke ini yang standar, yang menengah, yang boleh. Yang tak boleh niat, itu Jadi ada pemakluman sebenarnya. Karena standarisasi ini, ya itu tadi karena kita bermitra dengan Kementerian Kesehatan. lanjut ya. Oke. Nah, Ya. ya. Ya, jadi lanjut. Nah ini ya. Masuk. Belajar. Ini kalau anak lain itu di sini ya. Ada cetukan pegangnya masing-masing. Di sini ya. Ada cetukan ya. Cetukan kayak gitu. Ada? Terasa? Nah itu akdain. Akdain. Ingat ya, akdain itu di sini, tapi ininya dikasih 2 jari sebelum kita pasang kop yang kecil. Ininya kalau dia kecil itu 1 jari cukup. Tapi kalau dia besar 1 jari cukup. Kalau dia kecil itu 2 jari. Ya, sini ini. Itu akdain. 2 orang aja ya. Ya tadi ini umum mufid, ini akdain, ini al-takhir, katifainnya di sini. Jadi katifain itu kita lihat ya, kita pegang di sini. Ada yang kayak lekukan juga. Ya di antara ini kita bagi 2. Dari sini ke sini ya. Ini kan ada ruang kita yang sambungan ya. Sambungan itu, ini ya dek ya. Kita bagi 2. Di sini kita pencet, itu terasa sakit kan? Coba dipegang sama bapak-bapak, itu juga sakit. Ada terasa sakit? Nah, sebenarnya kalau bapak ibu susah, yang mana? Al-Katifain, yang sakit itu lah. Ya, pasang kiri kanannya dipasang. Ya, itu kalau kita pegel bahu, kolesterol naik, itu dipijat. Sama di Tempat yang sakit ya ditempel. lanjut ke berikat itu jalur apa? Adanya. Oh. Ini ya, sini ya. Ini antara ini ke sini kita bagi 2, tidak. Oh, di tengah-tengah ya. Iya. Oh iya Tempatnya sakit. pegel biasanya. Pegel di Anak-anak
Iya, tapi sakit ya, berarti di situ ya. Oh. Karena ada daging. Ya ini ya. Nah, jadi kalau yang pasnya ini kalau ini dengan ini. Iya, tempatnya sering kalau minum balap pijit. Nah, iya, itu kata main. Istilahnya masih lupa ya, al-abdai. Berdasarkan Ustadz Katur Rahmani, Katifain itu artinya dua pundak, dua bagian pundak. Kalau akdain bagian dua leher belakang. Nah, ini yang disebutkan oleh Kaki kain itu juga termasuk ini sampai ke sini. Itu kaki kain. Boleh ya? Oh, di situ di bawahnya itu kapital di atas. Nah, kita sekarang berbicara tentang agak apa ya? Lihat ya. Kalau kalian susah, jadi gini, Dek, pegang ininya, ini tangannya. Oh. Nah, kayak kakak itu, ya. Kelihatan berikatnya ya. Nih, dapat? Oh, iya. Jadi berikat ini kita bagi dua lagi. Sit. Oke? Az-Zahr A'la. Adalah. Az-Zahr itu punggung, A'la itu bagian atas. Az-Zahr A'la, punggung bagian atas. Terus, ala warik. Ala warik. Sini ya. Ini kan ada lekukan kayak ini ya. Sepipi. Iya betul. Ini di atasnya ini ala warik. Tapi agak ke kiri itu dinaikin satu jari dari yang ini. Tadi kita pasang. Jadi dipasang ya Dek, ya. Takut. Kita tempel aja, nggak dipasang kok. Agak diberdirikan atau enggak nampak yang belakang. Baik ya nak, diberdirikan agak itu. Boleh tegak. Tegakkan aja. Berdiri. Dinaikkan, naikkan kursi, naik kursi. Nah. Jadi di sini ya kita pasang. Nah di sini agak naik gitu. Ya. Kiri. Ya. Posisinya agak naik gitu. Karena posisi ginjal juga Meridian titik ginjal. Meridian. Oke. Ya. Nah kalau mau tambahan itu di betis asam urat. Betis itu ini kan lekukannya ya. Ini lekukan. Tiga jari. Iya. Pokoknya kita bermainnya 3 jari aja ya. Kalau mau ke atasnya lagi itu boleh 3 jari. Tapi dilihat kalau dia ada varises jangan. Daerah varises itu daerah yang terlarang untuk dibuka. Pasti. Oke, sekarang kita lakukan pembukaan. Ya, ini sudah dirasa sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Ya. Dibuka. Nah, ini untuk naruh ketika sudah dipakai jangan tegak lagi, tapi berbaring. Boleh nih, kalau yang sudah digunakan. Oke, teknik nih, lihat teknik. Teknik untuk pelukan ini banyak, tapi kita pakai yang benar-benar aman, nyaman dan tidak terasa. Seperti apa? Karena ini bentuk lensinya adalah pipi, ya. Jadi dia tak bulat. Jadi kita bisa melakukannya dengan metode miring, sehingga tusukan itu agak nyamping, sehingga tidak sampai ke bagian hipodermis, bagian dalam kulit, sehingga yang lukanya itu cuma sampai dermis saja. Maka darah yang keluar tidak harus banyak. Baik kan? Karena kalau darah banyak keluar itu bukan banyak penyakit, tapi ngelumpuhnya lemah. Jadi kalau dia banyak darah, kliennya tadi pisau gitu. Dirangsang atau di dalam sedikit lumpuhnya. Ya, tadi. Oh, ini kelihatan. Oke, dari sini. Kalau teknik banyak ya, ada yang dari tengah, 5 aja Pak. 5 ya. Oke. Kalau kami lebih sering dari pucuk ke bawah. Contohnya.
atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ada teknik ke nyamping. Itu kalau udah ngambil kak. Ya. Tapi kalau awal tadi seperti itu tadi. Oh. 5 aja kak. 5 ya, sudah tadi. Itu 5, bawah 5, samping 5. Oke, yang bulat seperti ini. Dari tengah kayak obat nyamuk ya. Menyesuaikan bidangnya. Ada kemarin tuh sempat kalau awal-awal belajar tuh berapa kali pangsian ini. Kami dulu dapat ada 17 kali, ada 21 kali, ada, tapi itu tak katik dalil ternyata. Iya, cuman berdasarkan apa namanya itu? Yo, macak-macak gitu. Oke, ya. Sekarang coba kita kop lagi. Limo ini maksud dari limo Ya. atau 5 titik. 5 titik aja kak. 5 titik itu menyesuaikan. Jadi boleh dari atas ke bawah atau dari samping ke kanan, ya, ke kanan ke kiri. Satu. Ya. 1, 4. Itu untuk pemula. Oh. Tapi kalau lah sudah merasa wajar, mah. Kalau sudah Oh iya. Oke, sekarang kita perlihatkan yang pakai sayap. Ya, nah ini cara masangnya dulu. Jadi boleh di ini dilihat ya, itu keluar sudah darahnya dan tidak deres. Ngapa? Karena rukanya satu tidak dalam. Sudah kasih satu. Ini cara memasang mesh pada skapel ya. Ini mesh kami anjurkan rekomendasikan untuk merek Mibron ya. Mibron ini yang paling bagus buatan Jerman. Karena ngapa? Karena bahannya memang bahan dari stainless, tidak mudah patah dan tajam, sangat tajam. Banyak merek lain, ada merek Gia, ada One Man, ada macam-macam. Dan itu tidak setajam ini dan jauh memang harganya. Kalau yang merek Gia itu kotaknya itu 100 itu cuma 90.000 bahkan 100.000. Kalau ini satu kotaknya satu box 400.000. Isi 100. Ya. Dan ini biasanya tidak terasa dibandingkan itu lain. 400.000 puluh. Wajar ambilin itu kan. Lanjut 20. Nah, cara masangnya ini dibuka. Kita pakai yang nomor 15. Karena 15 ini yang bentuk visunya itu bentuk luka epidermis yang tipis ya. Ada bentuk arteri ya, ada bentuk macam-macam. Ini yang nomor 15. Terus ini skapelnya kita pilih yang nomor 3 atau 4. Ini sama bentuknya. Dan di sini ada kayak ada celah ya. Nah, di sini kita masukin nih bagiannya. Jadi ada knopnya. Tinggal kita tekan, jangan dulu dibuka bungkusnya sampai dia berbunyi tak. Dengar ya? Cara bukanya juga nanti seperti itu. Dibuka terus begini. Kalau masang seperti tadi sampai ada bunyi tak. Oke. Sekarang ketika akan digunakan baru kita buka. Uang takut di awal ngapu takut sayat karena merasa sayat itu seperti jadi sayat-sayat. Ya. Nah ini ya, perhatikan ini dan ini menyesuaikan dengan alur kulit. Kalau kulit di bagian ini ya, tidak lurus ke bawah tapi nyamping nyerok ke. Pernah kerokan kan? Kalau di sini ngeroknya ke arah mana? Nyamping. Jadi kita ke arah nyamping sini. Ya. Ya, dan tekniknya seperti apa? Cuma main itu, Bang? Iya, main itu, Bang. Itu saya mana main ini? Cuma nempel sedikit, dia cuma melukai bagian epidermis. Nih, perhatikan. Oh iya, tersayat itu. Dan ini benar-benar Mau disayat deh. Itu kan Apa tadi namanya? pakai balon katanya tadi. tidak melukai bagian dalam, benar-benar di bagian luar yang terkena. Tapi untuk pemula tidak disarankan. Ya. Luka dalam. Tapi harus dicoba. Takutnya tersayat habis. Siapa nak kalau jadi korban dosnya, dia cari lah dia. Nah, Oh.
Keluar. Iya, iya kelihatan. Tadi lukanya beda kelihatan. Benar. Pernah nak ngekop sampai ke satu kop? Sampai keluar satu kop ini penuh Sudah dilap, cak hati-hati, cak hati. Dilap, di kop lagi masih keluar. Nah itulah tanda kedalaman. Kalau ini batasnya nanti dilihat dia sudah tidak keluar lagi ketika dia ada kayak cairan bening keluar, terus tetesannya tidak terlalu banyak lagi. Nah itu kan tetes nih di daerah. Dan tanya nih, aku dia rasanya ada rasa tak? Rasanya mas. Hah? Sakit. Nah, perhatikan lagi, makanya kita ngapa bekamnya duduk supaya klien itu selalu terjaga. Bukan berarti dia tak boleh tidur, bukan. Karena kalau untuk pemula biasanya tak tahu dia ni tidur apa pingsan. Oh iya. Ya, pecah kelemahan tertidur, tak tahunya hujan dan seterusnya, tak bernafas itu bisa pingsan. Ya. Dan kalau pingsan kayak ada materi juga darurat bekam. Kalau ketiduran apa? Ketiduran sebenarnya dia merasa nyaman. Iya, cuma harus tahu memang benar-benar tidur atau tidak. Tak tahunya pingsan. Sebagian yang kami terapi dia memang nyari tidur di bekam ini. Ngapo dia sulit tidur, tapi ketika dibekam dia tidur. Nah, terus ada beberapa teknik Salah satunya adalah kebiasaan di masyarakat. Itu kalau untuk ngebekam 2 kali, dibuka dulu, dibuka, dilap, terus dikop lagi. Benar ya? Nah, sekarang metodenya kita efisiensi ke. Caranya untuk bekam 2 kali cukup ditahan, dibuka, terus dikop lagi. Kamera nggak kelihatan. Nih, dilepas. Nah. Oh. 2 kali, sudah. Ngelihat ada sejenis kayak angin, kayak patok. Nah, itulah patogen. Ada kayak berembun. Inilah yang kalau kita buka, hati-hati dengan terhirup. Ngapo lemas kita, jadi ngedrop. Ngapo cak badan pegel-pegel yang lanjut ke kemana-mana. Itu biasanya terpapar dari patogen yang ada di dalam tubuh klien. Berapa lama? 3 sampai 5 menit. Kalau sampai setengah jam sudah bisa dipastikan dia akan keluar blaster. Luka seperti luka melepuh. Kayak pernah luka melepuh. Karena misalnya ujung pali di sini misalnya. Nah, kenal pot, pernah kenal pot. Mentol dulu kan? Nah, blaster itu. Tapi ini di luka sini kecil-kecil. Tapi kalau seandainya dia tidak kekuatan, tidak kelamuan, tapi masih keluar blaster, jenis kulit dan kondisi klien. Karena ada efisiensi panas biasanya demikian. Efisiensi panas itu ada lagi metodenya adalah bekam api. Nah itu sangat bagus untuk dibekam api. Jadi bekamnya ada banyak, ada bekam kaping. Tidak perlu dilepas. Efisiensi. Yang sering dilepas itu biasanya kebanyakan darah tadi. Setelah penuh darahnya kita lepas, kita top lagi masih keluar. Nah itu. Ini kan tidak ada lagi tetesan. Ini juga nih tidak ada lagi. Bahkan sekarang sudah ada sejenis kayak cairan bening yang keluar. Ini. Histamin tadi. Jadi tanda gatal, biasanya rasanya gatal. Ingat tak dulu kalau gorengan? Kalau gatal tandanya tandanya sudah selesai, sudah bagian imun kita tuh nutup luka tadi. Supaya tidak, Masya Allah, kalau Allah menciptakan kita nih
sumurnya. Nah, untuk kelainan kulit, kelainan darah, penyakit pulmoner kelainan darah ya, namanya hemofilia. Hemofilia itu yang melepas darah. Oke. Pastikan kotak sampahnya atau tempat darahnya sudah siap ya. Jangan sampai sudah kita buka cari-cari mana sampah ini. Akhirnya tempel lagi. Jangan ya. Tekniknya seperti apa? Seperti ini. Tadi boleh tadi pakai tisu bawahnya, dipnya pakai ini, nekannya nahannya itu pakai kasar, atau kalau kami yang lebih sering pakai 2 kali tisu, 2 kali kasar. Ditempel dulu. Nah, ini bagusnya waktu ujian. Nah, ini kan jadi lebih lebar dan kasar yang kita buat ini itu ada kapasnya di dalam. Karena kalau nak beli itu tadi 4.000 itu 10 isinya, tak kasih kapasnya di dalam 4.000. Kalau kita beli gelondongan besar, beli kapas itu cuma habis modal sekitar 90 ribuan. Jadinya berapa? Jadinya ribuan kasar seperti ini. Jauh lebih hemat. Tapi galak repot muatnya. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya kita terbiasa kan. Nih, ditahan di bawah. Sudah di situ ya. Terus caranya adalah dilepas klepnya, ini klep ini, lihat ya, lepas, digoyang sedikit supaya ada lepas si anginnya. Ini. Terus bagian bawah darah ini tadi kita angkat ke atas dan ini nahan pucuk. So, Lebih bersih ya. Nah, ini. Jadi ditarik, jadi ini tidak bakal kotor tangan ya. Inilah darah kotor tadi. Jadi bentuknya berserat, berlendir, dan tidak banyak. Karena kita melukanya sampai bagian dermis baik. Dermis. Dikit ya dikit, tidak banyak kamu. Banyak Dermis. gitu. Nah, terus satu bagian sedikit ini sisa di sini. Oke. Terus kita ini kan masih ada nih sedikit ujung yang tidak terkena tadi, kita lap ke di sini tadi. Nanti terakhir pakai kasa steril lagi, disemprot alkohol apa? Zaitun. Ya. Sekarang lah ya. Atau pakai ini langsung, pakai ini langsung boleh. Ini kan terkena zaitun Nah, ngelapnya dari mana? Dari tengah. Jadi zaitun ini tak boleh yang usap 2 kali. Cukup sekali usap. Set dari tengah. Wow. Apalagi pada saat ujian. Seperti inilah yang kita harus lakukan. Oke, coba dengan mak ini kira-kira aman tak? Aman. Aman. Tapi kelihatan ribet tak? Iya ribet. Cuma paling tidak yang kita bekam itu ngerasa aman. Oke, sekarang yang bawahnya. Ya. Lapis kedua. Ini taruh di bawah. Kelihatan ini? Oke. Kelihatan. Tuh, karena dia sudah ada kayak cairan kuning di lapisan darah ini. Nih, ada kayak sudah endapan minyak kan? Ini bukan lagi, ini plasma darahnya sudah. Oke, kita buka. Seperti tadi ya. Ditahan di bawah, dibuka.
Terus digoyang dikit. Oke. Diangkat ke atas. Agak mana tuh? Ini adalah motornya. Kelihatan? Kelihatan. Teksturnya ngeliat warnanya Iya. gelap, pekat. Pekat, kental, kayak agar. Ini kameranya. Ini harusnya tadi nikom tadi ya, taruhnya di dalam. Oke, ini biasanya dulu waktu bekam keliling, bekam keliling, cukup disemprot alkohol, terus dilap pakai tisu, kita kira sudah selesai. Zaitun ini fungsinya lebih hebat kalau kita perlu melakukan relaksasi. Contohnya di mana? Di daerah sini. Oh, ya jadi, ya di daerah sini pijat-pijatan. Ini tinggal apa namanya itu layanan masing-masing ya. Kalau tambahan, kita mencari relaksasi di awal tadi. Ya, habis dari sini minum air hangat, boleh madu hangat atau air jahe. Kalau jahe biasanya ditanya dulu ada gangguan lambung apa tidak. Terus kepala dipijat-pijat dulu. Bayangkan, itu sudah bukan steril, alatnya steril, dipakai pula dengan teknik relaksasi yang luar biasa. Maka nyingkir yang 20.000 tadi. Tapi ini aku bahasanya baik ya. Kaget kita tuh akan nemu yang kita akan melakukan dan kita tidak galak ngebek dananya. Itu luar biasa kayak ini. Bukannya ada tuh teknik-teknik cak mana dengan uang yang tidak ini. Karena di sini ada pesan-pesan dakwah dan kami sudah melakukan beberapa kali, masya Allah. Pak, Bu, kalau kita nak menunjuk kajian secara umum, tanul a'la ini di antara sakrum, di antara tulang ekor, lumbar ya, itu namanya patanul sufla. Ya, tetap digabungkan dengan al-warid tadi, patanul sufla. Ada lagi pendapat lain di berbagai pesantren. Zul Qadam itu ada di daerah nih antara Mekah dan Madinah kalau disebut di buku tu di antara jempol dan telunjuk ini 2 jari atau 3 jari di sini. Ini Zul Qadam. Malal. Ya. Nah, di sini. Dan ini sangat efektif untuk uang sakit kepala. Kok sakit kepala? Kaki. Allahu a'lam. Tapi jalurnya memang ada di situ. Uang asam urat juga bagus di sini. Itu tuh kenapa rasanya? Oh, asam urat. Enak. Bagi uang pembastu itu biasanya daerah-daerah apa itu di situ. Ya. Oke, di sini titik ada asam urat juga di bawah tali jiwa, di bawah mata kaki. Yusuf, alam tuh banyak Yusuf, titik bekamnya dihafal.